wa sallama taslima mazida amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Sudah masuk di halaman berapa? 59. Sekarang kita masuk pada materi di halaman 59. Kita masuk pada latihan yang berikutnya, yaitu latihan yang ke-7. Di sini berhubungan dengan salah satu dhorof. Salah satu apa? Dhorof. Kaidahnya, setiap isim yang terletak setelah dhorof itu dihukumi apa? Masih ada yang ingat? Dihukumi sebagai mudhofun ilaih. Jadi dia dijar, itu bukan karena huruf jar, jadi khafat bukan karena huruf jar, tapi karena apa? Dia sebagai mudhofun ilaih, dan mudhofun ilaih selamanya majrur, selamanya majrur, ditandai dengan tanda asal. Tanda asalnya adalah apa? Kasrah. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 1, ma'ah. Ma'ah apa artinya ma'ah? Bersama. Nah, yang ikhwan silahkan baca nomor 1. Kharaja Hamid ma'a Khalid. Taib. Hamid telah keluar bersama Khalid. Nah, telah keluar bersama Khalid. Perhatikan kharaja. Kharaja sebagai apa? Fi'il. Dia sebagai fi'il. Fi'il berarti membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Hamidun. Taib. Di antara isim-isim yang marfu' adalah fa'il. Makanya di situ harus dibaca apa? Dhammah. Hamidun. Tidak boleh dibaca yang lain, karena dia sebagai apa? Fa'il. Fa'il dia termasuk di antara isim yang marfu'. Kemudian ma'a. Ma'a sebagai apa? Dhorof. Dia dhorof apa? Zaman atau makan? Bersama. Makan. Karena zaman itu menjelaskan tentang apa? Waktu. Iya. Lailan, naharan. Taib. Khalidin. Dia sebagai apa? Khalidin sebagai apa dia? Mudhofun ilaih. Jadi setiap kata yang terletak setelah ma'a dia dihukumi apa? Mudhofun ilaih. Sebab ma'a itu dia termasuk dhorof. 6. Dhorful makan. Kaidahnya seperti itu ya. Dan sudah dimaklumi bersama yang namanya mudhofun ilaih selamanya dia di jar, ya, selamanya dia majrur. Dan di sini masih pada tanda asalnya, yaitu apa? Kasrah. Makanya dibaca Khalidin. Itu kaidahnya selalu ingat ya. Setiap kata yang terletak setelah apa? Ma'ah.
Taib, dihukumi sebagai mudhafun ilaih, dan mudhafun ilaih selamanya majrur. Taib. Nomor 2, ar-raqmu tsani, tafadhal. Iqra. Dokter itu telah pergi bersama insinyur. Taib. Dokter itu telah pergi bersama insinyur. Nah, dhahaba dia sebagai apa? Fi'il. At-tabibu fa'il. Ma'a daraf. Al-muhandisi mudhafun ilaih. Sudah bisa dipahami ya? Jadi kalau misalnya dia dalam keadaan tidak ada harakatnya, keadaan gundul, itu insyaallah antum sudah bisa membacanya. Taib. Ar-raqmu tsalits. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Guru itu telah duduk bersama mahasiswa. Taib. Jalasa sebagai apa? Fi'il. Kita sudah pelajari fi'il mudhari? Belum ya? Belum. Taib. Berarti baru satu yang kita pelajari. Ditinjau dari waktu, fi'il dia terbagi menjadi 3, yang kita pelajari baru satu, yaitu fi'il madhi, kata kerja lampau. Taib. Silakan dilanjutkan. Iya, jalasa apa tadi? Taib. Jalasa sebagai apa? Al-mudarris fa'il. Udah jelas ya, fa'il di situ. Diulangi lagi, fa'il termasuk salah satu isim yang marfu. Tanda asalnya adalah dhammah, makanya harus dibaca dhammah. Al-mudarrisu. Nah, kemudian ma'a daraf al-mudiri mudhafun ilaih. Berarti sama saja ya. Dia sama seperti yang sebelumnya. Taib. Yang berikutnya silakan. Man ma'aka ya Ali ma'i zamili. Siapa yang bersama kamu wahai Ali? Saya bersama teman sekelasku. Taib. Atau bisa juga diartikan bagaimana? Temanku bersamaku. Taib. Man, dia apa? Masih ingat man? Isim istifham. Ma'a dharaf ka ma'aka. Ka di situ apa? Domir. Dia domir muttasil sebagai apa? Setelah ma'a mudhafun ilaih. Dia sebagai mudhafun ilaih. Ya, masih ingat ya? Harfun nida Ali al-munada, yang dipanggil al-munada. Ingat ya al-munada? Nah, itu cukup di dhamma saja. Iya, ya Aliyu. Tidak boleh ditanwin. Ya Aliyun. Jangan ya. Ya Aliyu. Cukup di dhamma, tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dibaca selain dari harakat dhamma. Taib. Kemudian
Nomor 5, silakan. Aminatu ma'a zaujuha. Aminah bersama suaminya. Taib. Naam, Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah suaminya bersamanya. Taib. Bersamanya suaminya. Suaminya bersamanya. Naam. Taib, kita lewati yang ini. Nomor 6. Silakan. Iya, dari antum. Lepas. Ikra. Ammi. Di situ tanda tasydidnya keliru ya. Tasydidnya itu harus di mana? Di huruf mim. Ammun. Asalnya dari kata apa? Ammun. Ammun apa artinya ammun? Paman dari ayah. Ammun. Kemudian bersambung dengan ya mutakallim, orang pertama tunggal. Jadi dibaca ammi, pamanku. Baik, coba diartikan. Bapak saya keluar dari rumah itu. Siapa yang keluar bersamanya? Dia keluar bersamaan. Baik. Di situ harus diperhatikan mana failnya. Kharaja mana failnya? Kharaja ma'ahu ammi. Di mana failnya? Ammi. Ammi sebagai fa'il. Jadi diartikan bagaimana? Kalau sudah bisa ditentukan fa'ilnya berarti mudah diartikan. Bagaimana artinya? Iya. Pamanku Keluar bersamanya. Taib, telah keluar bersamanya. Kharaja abi minal baiti. Ayahku telah keluar dari rumah. Kharaja. Apa artinya? Afwan. Apa kedudukannya kharaja? Fi'il, dia sebagai fi'il. Abi fa'il. Kenapa tidak nampak dhammanya atau tidak nampak marfu? Iya. Kalau kata abun, marfunya itu dengan huruf ya. Yaitu apa huruf? Huruf apa? Waw. Taib. Karena dia bersambung dengan ya mutakallim, makanya tidak nampak marfunya di situ. Min. Dia sebagai apa min? Min apa dia? Huruf jar. Al-baiti isim jar, isim majrur. Nah, jar dan majrur ya. Baik. Sudah ingat kaidahnya ya? Kalau majrur itu berarti dia di kasrah.
Setiap isim yang terletak setelah huruf jar berarti dia isim yang majrur. Isim yang majrur tanda asalnya adalah apa? Kasrah. Makanya harus dikasrah di situ, minal baiti. Taib. Man kharaja ma'ahu. Man kharaja ma'ahu. Siapakah yang telah keluar bersamanya? Man, apa dia? Isim istifham. Kharaja fi'il. Mana fa'ilnya? Taib. Dia tersembunyi. Apa takdirnya? Huwa. Dia tersembunyi, diperkirakan adalah apa? Huwa. Ma'ahu. Ma'a, apa dia? Darafhu. Taib. Dia dhamir muttasil sebagai apa? Mudhafun ilaih. Kharaja ma'ahu ammi. Taib. Pamanku telah keluar bersamanya. Kharaja sebagai apa? Fi'il. Afwan. Mana fa'ilnya? Ammi. Taib. Ma'a darafhu. Taib. Dia sebagai domir menduduki kedudukan domir muttasil, menduduki kedudukan apa? Mudhafun ilaihi. Taib. Yang kedelapan, latihan yang kedelapan, diperhatikan ada yang 3 isim di sini yang bersambung dengan domir muttasil, yaitu baitun, abun, dan akhun. Perhatikan marfu'nya berbeda ya. Dia berbeda. Baitun ini ketika berdiri sendiri dalam keadaan nakirah. Salah satu tanda nakirah apa? Apa tanda, salah satu tanda isim itu nakirah? Masih ingat? Iya, tidak ada alif lam, kemudian apa lagi? Tanwin. Makanya dibaca di situ apa? Baitun. Jangan dibaca baitu ya. Kalau baitu berarti masih ada sambungannya. Nah, baitu Muhammadin. Taib. Baituhu. Baituka. Ada sambungannya. Diperhatikan bersambung dengan domir mukhatab menjadi baituka. Bersambung dengan domir ghaib baituhu. Kemudian bersambung dengan domir ghaibah baituha. Bersambung dengan ya mutakallim baiti. Bisa tahu artinya ya, dibedakan ya, bisa ya. Baituka artinya mudzakkar atau muannas? Baituhu mudzakkar atau muannas? Baituha sama ya, mudzakkar atau muannas? Baiti mudzakkar atau muannas? Dua-duanya, taib. Mudzakkar dan muannas. Nah, ini sama ya. Abun sama, tapi dia abun dan akhun termasuk dari al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Isim yang 5. Isim yang 5 itu ketika dia di i'rab marfu, kemudian mansub dan majrur, itu dengan huruf. Dia dengan huruf. Ini dalam keadaan marfu. Perhatikan dalam keadaan marfu ya. Perhatikan abun ketika dia bersambung dengan domir, maka nampak aslinya dia sebagai al-asmaul khamsah. Dia nampak di situ. Perhatikan abuka. Nah, apa tanda marfu'nya? Waw. Al-waw di situ sebagai tanda marfu'. Abuka ini bersambung dengan domir mukhatab. Abuhu bersambung dengan domir ghaib.
Abuha bersambung dengan domir ghaibah. Abi bersambung dengan domir mutakallim, ya mutakallim, domir mutakallim. Taib. Abuka apa artinya? Abuhu, abuha, abi. Taib. Makanya biasanya apa? Anak-anak kita memanggil kita dengan apa? Abi, abi. Nah, ini dari sini. Nah, ayahku. Taib. Akhun sama akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Antum pernah memanggil teman antum dengan apa? Akhi. Nah, itu. Apa artinya akhi? Saudaraku. Jadi antum harus tahu ya. Nah, dia asalnya dari situ. Akhi. Taib. Ukhti. Nah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nah. Kalau sebagai apa? Ya, filenya bentuknya bagaimana? Seperti al-mudarris, profesi misalnya, file pelaku. Taib. Pelaku kalau nama orang, kalau bisa ditanwin, ditanwin, tidak bisa ditanwin berarti tidak ditanwin. Seperti nama perempuan atau nama laki-laki yang diakhiri tamar buta, itu tidak boleh ditanwin, cukup di dhamma. Mungkin yang diinginkan adalah apa? Profesi misalnya ya, seperti apa? Kharaja al-mudarrisu misalnya, ya, al-muhandisu, at-tabibu, itu yang dimaksud nama orang. Taib. Ada yang bisa ditanwin dan ada yang tidak bisa ditanwin. Dia tergantung dari nama itu ya. Kalau dia semua nama laki-laki berarti di tanwin, kecuali nama laki-laki yang huruf terakhirnya tamar buta, itu tidak boleh ditanwin. Dan kalau pelakunya perempuan, maka semuanya apa? Tidak boleh ditanwin, cukup di dhamma saja, kecuali nama yang terdiri dari 3 huruf yang huruf tengahnya di sukun, maka dia ditanwin. Itu saja. Bisa difahami? Baik. Nah, kita akhiri sampai di sini insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan setelah Isya, ba'da Isya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.